Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mata kuliah sosiolinguistik yang berjudul variabel penelitian sosiolinguistik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan. Masing-masing dari unsur tersebut, yaitu bahasa dan faktor kemasyarakatan, itu disebut variabel. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2009 yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto tahun 2010, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ibnu tahun 2003, variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Menurut H. N. Farhadi tahun 1981, variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Menurut Sugiarto tahun 2017, variabel penelitian adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang merupakan suatu pengenal atau atribut dari sekelompok objek. Maksud dari variabel tersebut adalah terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam kelompok tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu objek penelitian yang menjadi titik perhatian antara objek satu dengan objek yang lainnya. Oke, dalam sosiolinguistik ini ada dua jenis variabel. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua ada variabel bergantung. Variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak bergantung dari variabel yang lain. Jadi variabel bebas itu bisa berdiri sendiri kokoh tanpa ada variabel yang lainnya. Variabel bebas juga dapat disebut independent variable. Yang kedua ada variabel bergantung. Variabel bergantung adalah variabel yang keberadaannya bergantung pada variabel yang lainnya. Kenapa bergantung pada variabel yang lainnya? Karena variabel ini itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada variabel yang lainnya. Atau bisa disebut juga variabel dependent atau dependent variable. Pada variabel bebas, faktor-faktor kemasyarakatan yang bersifat luar bahasa adalah termasuk variabel bebas. Contohnya adalah status sosial ekonomi, situasi pertuturan resmi atau tidak resmi, jenis kelamin seseorang, umur seseorang, tingkat pendidikan seseorang, dan sebagainya sama sekali tidak dipengaruhi oleh bahasa yang dituturkannya. Semua variabel ini dalam sosiolinguistik disebut dengan variabel bebas. Kalau variabel bergantung, variabel bergantung itu bentuk-bentuk kebahasaannya bervariasi, wujudnya bergantung pada faktor-faktor kemasyarakatan yang terlibat dalam pertuturan. Dari kacamata sosiolinguistik ini, setiap penutur bahasa memiliki berbagai jenis atau ragam bahasa yang disebut dengan repertoar kebahasaan atau linguistic repertoire. Nah, contoh dari variabel bergantung. Oke, kita ke contoh dari variabel bebas dulu. Contoh dari variabel bebas. Contohnya adalah pengaruh intensitas menonton televisi dengan nilai rapor anak SD. Variabel bebasnya adalah intensitas menonton televisi dan variabel bergantungnya adalah nilai rapor. Mengapa intensitas menonton televisi itu menjadi variabel bebas? Karena intensitas menonton televisi itu adalah sebagai pengaruhnya, sedangkan nilai rapor menjadi variabel bergantung karena nilai rapor akan dipengaruhi oleh intensitas menonton televisi. Jadi nilai rapor adalah variabel yang bergantung pada variabel yang lainnya. Contoh variabel bergantung yang lainnya adalah ketika orang Indonesia atau orang yang di daerah Jawa menggunakan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Jawa, tetapi ketika sedang berbicara di
rapat atau keadaan suasana formal, maka bahasanya adalah bahasa Indonesia yang formal. Tetapi jika sedang berbicara di suasana yang kurang formal, maka bahasanya juga akan kurang, Indonesianya adalah kurang formal. Dan bahasa Jawa juga terbagi-bagi, ada bahasa Jawa ngoko, ada madya dan krama. Kalau misalnya bahasa Jawa ngoko itu dituturkan oleh orang yang bertemu dengan teman akrabnya di jalan, yang sudah akrab. Kalau misalnya madya, ketika orang berbicara itu dengan orang yang belum akrab, kurang akrab tetapi masih sebaya, masih seumuran. Kalau misalnya krama, Jawa krama itu pertuturan orang yang bertutur atau berbicara dengan orang yang lebih tua. Tuh. Selanjutnya ada disampaikan oleh saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai studi korelasional dan studi implikasional. Nah, di sini Prof. Wijana dari UGM membagi dua kategori studi sosiolinguistik, yakni yang pertama studi korelasional dan yang kedua studi implikasional. Nah, pengertian studi korelasional. Sosiolinguistik adalah studi yang bersifat korelasional. Maksudnya studi ini berusaha mencari korelasi atau hubungan antara bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Ari Kunto, penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Yang ketiga, menurut Prof. Wijana dari UGM, studi bersifat korelasional artinya mengkaji hubungan antara performa kebahasaan dengan variabel sosial, seperti mengkaji cara bicara antara orang tua, anak-anak, remaja, tentu berbeda. Nah, perbedaan tersebut apakah dilihat dari aspek fonologis, morfologi, sintaksis, semantis, dan leksikal. Nah, yang terakhir, menurut sebuah artikel di website LV2M, Universitas Medan Area mengatakan bahwa penelitian korelasional adalah jenis metode penelitian eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara mereka tanpa pengaruh dari variabel asing. Nah, terus pengertian studi implikasional. Yang pertama, studi sosiolinguistik dapat juga bersifat implikasional. Artinya, bentuk-bentuk variasi bahasa yang digunakan oleh seorang penutur juga mungkin mengimplikasikan sesuatu. Yang kedua, menurut Prof. Wijana dari UGM, studi bersifat implikasional yaitu mencari informasi tersembunyi melalui ucapan seseorang. Misalnya, kita dapat mengetahui seseorang berasal dari daerah mana dengan melihat cara bicaranya. Padahal ia tak mengatakan secara langsung karena logat setiap daerah berbeda. Jadi contoh, saya berbicara dengan orang Salopa. Kansa orang Salopa. Saya berbicara dengan Kansa. Kansa tidak menyebutkan bahwa saya dari Salopa, tidak menyebutkan seperti itu, tapi saya udah bisa mengenal Kansa itu orang Salopa dari cara berbicaranya. Nah, terus di sini ada contoh studi korelasional. Yang pertama, terkait dengan penggunaan kata saya dan aku dalam situasi. Nah, terdapat korelasi atau hubungan antara kata saya dengan suasana resmi pertuturan dan hubungan yang belum akrab. Sedangkan dengan kata aku memiliki korelasi atau hubungan dengan suasana yang kurang formal dan hubungan yang sudah merasa akrab gitu. Terus di sini ada di sini juga dapat menyimpulkan bahwa penggunaan kata saya dan aku dalam bahasa memiliki korelasi dengan unsur-unsur situasional dan hubungan interpersonal dalam komunikasi. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana orang menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa sesuai dengan konteks dan hubungan sosial yang ada.
Namun perlu diingat, studi ini hanya mengidentifikasi hubungan korelasional, bukan hubungan sebab akibat. Artinya, meskipun ada hubungan statistik antara penggunaan kata saya atau aku dengan faktor-faktor tertentu dalam komunikasi, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan kata tersebut secara langsung menyebabkan perubahan dalam situasi atau hubungan. Jadi contoh kan tadi dari kata saya dan aku. Kata saya terkadang kan ketika kita menggunakan kata saya berarti dalam situasi yang formal dan hubungannya itu kurang akrab. Di sini tetapi bukan untuk studi korelasional, bukan kesana, bukan karena bukan sebab akibat. Sebabnya saya bilang saya, akibatnya teh ini ya. Sebabnya teh contoh sebab bilang saya, akibatnya teh jadi kita teh belum akrab. Nah, bukan seperti itu. Jadi tapi saya di sini teh terkadang ada yang memakai saya juga sudah akrab tapi sudah terbiasa ya manggil ke dirinya teh saya gitu. Terus yang kedua, bisa menghafal dari contoh yang pertama, di sana itu ada 2 variabel. Yang pertama penggunaan kata, yang kedua situasi. Terus yang contoh yang nomor 2, bisa menghafal suara truk es krim. Semakin keras suaranya, semakin dekat truk es krim itu dengan kita. Nah, jadi ketika kita mendengar suara truk es krim itu keras, berarti jarak antara truk es krim dengan kita itu dekat. Tetapi jika kita mendengar suara truk es krim itu pelan, berarti jarak antara kita sama truk es krim itu jauh. Nah, terus di sini juga ada contoh dari studi implikasional. Contoh dari studi implikasional, memanggil ayah kepada orang tua lelakinya, ini mengimplikasikan bahwa mereka kemungkinan akan menggunakan kata ibu untuk merujuk kepada orang tua perempuannya. Nah, dalam konteks penggunaan bahasa, ketika seseorang memanggil ayah kepada orang tua lelakinya, ini mengimplikasikan bahwa mereka kemungkinan akan menggunakan kata ibu untuk memanggil atau merujuk kepada orang tua perempuannya. Nah, implikasi ini berkaitan dengan konvensi bahasa dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi, jika seseorang memanggil ayah kepada orang tua lelakinya, ini mengindikasikan bahwa dia mengikuti norma sosial yang menghubungkan kata ayah dengan orang tua laki-laki sebagai akibat dari penggunaan ini. Secara implisit dia akan menggunakan kata ibu untuk merujuk kepada orang tua perempuannya, karena mengacu kepada orang tua dengan kata ayah dan ibu adalah konvensi yang umum dalam bahasa dan budaya yang membedakan jenis kelamin orang tua. Nah, jadi kalau di contoh studi implikasi mah ada sebab akibatnya. Ketika kita memanggil ayah, akibat dari kita memanggil ayah kepada orang tua laki kita, maka kita akan memanggil ibu kepada orang tua perempuan kita. Terus yang terakhir, kesimpulan dari studi korelasional dan studi implikasional. Studi korelasional, hasil dari studi korelasional biasanya berupa tingkat korelasi antara variabel-variabel yang diamati yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai hubungan yang lebih besar atau dijelaskan dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan studi implikasional, hasil dari studi implikasional seringkali berupa pemahaman yang lebih dalam tentang makna atau pesan yang tersirat dalam data atau situasi yang diamati. Kesimpulan dalam studi ini sering bersifat deskriptif dan interpretif. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.